Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Iya, di video kali ini gue mau ngebahas salah satu smartphone yang ini gila banget smartphone-nya. Ya, handphone ini harganya sekarang kurang lebih sekitar 9,5 juta sampai 11 juta itu kalau di marketplace ya teman-teman. Dan kenapa harganya handphone itu masih mahal walaupun handphone ini adalah handphone keluaran tahun 2019 kalau nggak salah 2019 awal ya teman-teman. So, tanpa berbasa-basi lagi langsung aja kita lanjutin ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, di bawah ini tuh ada tombol subscribe nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu belum subscribe channel gue, pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus Ultimate. Ya teman-teman ingat, ini ada kata-kata ultimate, di mana handphone ini mempunyai internal storage itu sebesar 1 TB dan memiliki RAM sebesar 12 GB. Internal sebesar itu kira-kira buat apa? Kira-kira kalau misalnya buat nyimpen video 19 detik itu bisa berapa ribu video teman-teman? Oke, sebenarnya kira-kira butuh nggak sih orang itu pakai handphone dengan kapasitas storage sebesar itu? Yang pertama kita akan ngebahas mengenai bodinya dulu. Jadi si S10 Plus Ultimate ini agak sedikit berbeda dengan seri S10 Plus yang lain ya. Karena untuk seri S10 Plus yang lain dia punya varian warna itu Prism Black, Prism White, dan Prism Green. Sedangkan untuk varian yang 1 TB ini atau yang Ultimate ini, dia namanya adalah Ceramic Black dan Ceramic White. Ya, perbedaannya itu seperti ini. Contohnya gue punya Samsung Galaxy S10 Plus yang variannya 8 GB 128 GB. Ini dia punya warnanya itu yang Prism Black ya teman-teman. Ini perbedaannya. Ini warnanya adalah yang Prism Black, oke? Dan sedangkan ini adalah warna yang Ceramic Black. Perbedaannya di sini tuh dia warnanya kayak lebih apa ya namanya? Lebih glossy dibandingkan dengan si varian yang apa sih ini namanya? Prism Black ya teman-teman. Jadi dia warnanya itu lebih glossy. Kalau misalnya yang si S10 Prism Black ini kalau misalnya kena cahaya dia warnanya tuh kayak kayak biru-biru dongker kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya yang varian ini yang 1 TB ini dia warnanya itu kayak mirror atau kayak kaca. Ini mirip banget sama serinya Samsung Note 10 ya. Seri Note 10 Plus, Note 10 biasa, itu warna blacknya itu seperti ini ya teman-teman. Cuman kalau di sana namanya adalah Aurora Black. Di sini warnanya adalah Ceramic Black. Dan ya, ini bahannya dari seramik teman-teman. Jadi bukan dari kaca kayak si S10 yang ini. Dia bahannya dari seramik. Dan alhasil ini handphone ini bodinya memang lebih berat dibandingkan dengan si seri S10 yang biasa. Kenapa? Karena mungkin bahannya dari seramik ini ya teman-teman. Oke, untuk body dan kawan-kawannya lah, body dan kawan-kawan ini sebenarnya tata letak tombolnya itu sama kayak si S10 yang biasa. Cuman yang ngebedain itu dari bahan backdoornya ini ya teman-teman. Ini bahannya adalah seramik bukan kaca ya teman-teman. Dan ya ini warnanya sih cantik banget sih menurut gue. Ini warnanya bener-bener emang oke banget ya teman-teman dibandingkan dengan si S10 Plus yang biasa. Ingat ini adalah S10 Plus Ultimate. RAM-nya 12 GB dan internal storage-nya adalah yang 1 TB. Nah, sedangkan untuk yang varian satu lagi waktu itu ada S10 Plus yang 5G, dia posisi kameranya itu dia nggak terlalu dekat seperti ini. Kalau misalnya yang ya, ini posisi kameranya dia nggak terlalu dekat sebelah sini. Kalau yang bagian depan dia sedikit agak menjauh. Dan untuk kamera belakangnya kalau yang 5G itu kalau nggak salah ada 4. Kalau nggak salah, kalau misalnya emang salah, tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan ya, kita ngebahas mengenai apa ya perbedaannya ya. Tadi perbedaan fisiknya tadi seperti itu. Kemudian untuk beratnya ini lebih berat dibandingkan dengan yang S10 Plus ya, yang biasa ini lebih berat. Mungkin karena bahannya yang Ceramic Black tadi ya, yang seramik itu. Dan kemudian untuk kita cek fitur-fitur lainnya, ini sebenarnya semuanya hampir sama ya, bahkan sama banget. Yang ngebedain cuma di internal storage dan RAM-nya aja. Di sini internal storage-nya adalah sebesar 1 TB ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia RAM-nya itu adalah 12 GB dan internal storage-nya adalah sebesar 1 TB. Kalau misalnya teman-teman punya handphone dengan kapasitas internal storage sampai 1 TB, itu kalian pengen bikin untuk apa ya teman-teman?
Ini gede banget loh storage sebesar ini, dan bahkan dia masih bisa kita ekspansi lagi menggunakan micro SD. Ya, gue sendiri pakein micro SD sini, dan gue sebenarnya malu ya pakai micro SD-nya. Kenapa? Karena micro SD gue cuma 32 GB, coy. Buat apa gue masukin micro SD kalau internal memorinya itu lebih besar daripada micro SD tersebut? Ya, gue di sini pakai micro SD dari Samsung ya. Di sini 32 GB teman-teman. Sorry kalau nggak kelihatan. Nah, nih 32 GB. Itu gue sebenarnya agak malu pakai ke handphone ini karena internal storage-nya aja dia udah 1 TB. Bahkan kalau misalnya kita masukin memory card ya ke dalam handphone Samsung, dia nanti akan ada notifikasi untuk pindah lokasi pada saat kita pengambilan foto. Nah, karena handphone ini internal storage 1 TB, gue sampai nggak mau pindahin loh, gara-gara ini 1 TB. Buat apa gue pindahin ke micro SD, ya kan? Micro SD gue masukin ke sini. Yang pertama gue mau uji coba, yang jelas ya, uji coba dari micro SD tersebut apakah kebaca atau enggak. Kemudian untuk yang lihat ada beberapa aplikasi yang gue taruh di micro SD tersebut. Oke, karena ini handphone second, seperti biasa kita akan lakukan pengecekan dahulu ya, apakah handphone ini berfungsi dengan baik atau enggak ya teman-teman. Yang pertama kita akan masuk ke dial pad, kemudian kita akan tekan bintang pagar kosong bintang pagar, oke? Dan kita akan masuk ke menu pengetesan. Yang pertama kita akan cek layarnya ya, warna rednya di sini tidak ada shadow sama sekali, kemudian warna hijau ya sama, tidak ada shadow sama sekali, kemudian warna biru juga sama, tidak ada shadow. Receivernya ya berfungsi dengan baik untuk receivernya. Kemudian vibrationnya, ya vibrationnya berfungsi ya. Nah, ini kedengeran suara getarnya kalau misalnya memang kedengeran. Ya, kemudian mega cam di sini dia ada 3 kali pengecekan karena dia mempunyai 3 lensa di belakang. Kita ambil 1 gambar di sini. Oke, flashnya nyala. Kemudian kita ngambil gambar yang kedua, ini untuk lensa ultra wide-nya, dan kita ambil gambar yang ketiga ini untuk lensa depth sensor kalau nggak salah, apa telefoto ya. Ya antara itu ya teman-teman. Kayaknya lensanya telefoto yang satu lagi ya. Oke. Nah, ini bisa semua untuk kamera depan, untuk kamera belakangnya. Kemudian untuk sensor-sensornya di sini ya, semua berfungsi dengan baik. Sensornya, terus kemudian barometernya, ya dia pressure-nya masih naik, artinya handphone ini masih tahan air ya teman-teman. Kemudian kita cek untuk touchscreen-nya. Oke, salah. Nah, ya. Touchscreen-nya ini berfungsi dengan baik juga. Oke, di sini. Ya, dan touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Speaker, dia punya dual speaker ya teman-teman. Jadi punya speaker atas dan bawah, artinya dia stereo ya teman-teman. Kemudian untuk subkey-nya kita tes atas, bawah, terus tombol mati, terus tombol mati lagi, tombol power maksudnya ya, tombol Bixby, tombol power, volume up, volume down, back, home, dan recent app. Semuanya berfungsi dengan baik. Ya, untuk aplikasi yang bawaan yang lainnya di bawah ini gue nggak tahu pengecekannya fungsinya untuk apa, karena itu khusus untuk service center aja ya teman-teman. Oke, untuk untuk kamera depannya, ini kamera depannya juga berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke. Sebenarnya kira-kira buat kalangan seperti apa sih handphone dengan kapasitas sebesar ini? Jujur, gue ada beberapa punya kenalan orang ya, maksudnya punya beberapa temen yang dia itu dengan storage 128 GB aja masih sangat-sangat kurang gitu ya teman-teman. Dan dia itu punya handphone S10 yang kapasitas internal memorinya itu adalah 512 GB, itu udah sampai kepake 280 GB lah gitu ya. Dan menurut gua itu sih too much banget. Gue pakai handphone dengan kapasitas 32 GB aja biasanya juga nggak penuh-penuh amat ya. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone ini, kira-kira buat apa? Buat nyimpen apa gitu teman-teman ya. Kalau kalian punya handphone dengan kapasitas sebesar 1 TB, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu deh kalian pengen nyimpen apaan tuh. Mau nyimpen deposito? Kalau bisa simpen aja situ. Oke, jadi ya memang seperti itu dari si Samsung Galaxy S10 Plus Ultimate ini ya. Yang ngebedain antara si S10 Plus Ultimate dengan S10 Plus biasa, yang pertama adalah desain, bukan desain, itu ya ada bahan dari handphonenya. Karena bahannya ini dari seramik, yang itu dari kaca biasa. Dan ini handphonenya lebih berat, asli ini berat banget. Ini tuh kalau gua rasa-rasain ya, karena gue nggak punya timbangan, ini beratnya mirip sama si Galaxy Note 10 Lite, sama kayak si Galaxy A80 itu juga beratnya nih kayak begini nih. Ini asli handphonenya ini berat banget ya. Ini harga pasarannya sekitar di 9,5 juta sampai 11 juta kalau kalian lihat di marketplace. Kita contoh ambil marketplace di sini Tokopedia. Kita coba cek ya. Di sini harganya S10 Plus
1 terabyte Saint bekas. Ya. Di sini harga S10 Plus 1 terabyte. Nah, 1 terabyte di sini ada 10.800.000, ada yang jual 11 juta, ada yang jual 11.900.000, 10.700.000, ya ada yang jual 11 juta, 16 juta. Oke, itu harganya sekitar segitu, itu harganya tinggi banget ya berarti kalau menurut gua. Ya, kira-kira kalau misalnya ini gua jual, kira-kira dijual berapa ya teman-teman ya? Gue sih akan jual handphone ini ya, karena emang biasa lah, gue juga jualan handphone gitu kan. Jadi, mungkin segitu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf ya. Gue cuman pengen share aja sama teman-teman, kira-kira kalau misalnya teman-teman punya handphone dengan kapasitas sebesar ini tuh buat apa gitu ya teman-teman. Oke, akhir kata gue pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.